Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang di konten detail kecil, konten dimana gue mencari detail cerita, detail visual, referensi, dan easter egg dalam suatu anime. Karena percaya nggak percaya, di dalam anime selalu saja ada detail menarik untuk kita ketahui. Nah, kali ini gue tertarik untuk ngebahas salah satu anime yang udah gue rencanain dari lama, tapi baru sempat untuk gue bahas sekarang. Anime yang gue maksud adalah Musaigen no Phantom World. Khusus untuk konten ini, gue nggak akan ngomongin detail visualnya, tapi lebih fokus ke referensi dan berbagai macam istilah filsafat dan sains yang muncul di anime ini. So, anggap aja ini adalah konten untuk menambah pengetahuan kalian. Oh ya, disclaimer, awas pusing. Oke, langsung aja, ini dia detailnya. Di awal episode 1, Haruhiko memperkenalkan kita dengan fenomena makhluk yang disebut Phantom dan bagaimana makhluk itu bisa hidup berdampingan dengan manusia. Dia juga menjelaskan tentang betapa lemahnya otak manusia dengan memberikan contoh beberapa macam ilusi. Contoh pertama yang Haruhiko sebutkan adalah ilusi Fast Rubin. Ini adalah ilusi yang ditemukan oleh psikolog bernama Edgar Rubin pada tahun 1915. Cara kerja ilusi ini adalah dengan menampilkan gambar sebuah vas yang kalau dilihat dari perspektif berbeda justru tampak seperti gambar wajah dua orang yang saling bertatapan. Contoh kedua adalah ilusi Muller-Lyer. Gue nggak tahu cara sebutnya. Yaitu ilusi yang dibuat pada tahun 1889 oleh psikolog bernama Franz Karl Muller-Lyer. Ilusi ini memperlihatkan dua garis yang sama panjang, tapi salah satunya terlihat lebih panjang karena ditambahkan anak panah. Contoh ketiga adalah ilusi bayangan papan catur. Ini adalah ilusi yang ditemukan oleh Profesor Edward Howard Adelson pada tahun 1995. Cara kerja ilusi ini adalah dengan menampilkan dua kotak dengan warna yang berbeda, di mana satunya tampak gelap dan satunya terang. Tapi ketika kedua kotak itu disatukan, bayangan akan membuat warna kedua kotak itu terlihat sama. Contoh keempat adalah ilusi yang disebut Ebbinghaus Illusion. Ilusi ini ditemukan oleh psikolog Jerman bernama Hermann Ebbinghaus, tapi baru populer pada tahun 1901 berkat Edward B. Titchener. Makanya nama lain Ebbinghaus Illusion adalah Titchener Circles. Cara kerja ilusi ini adalah dengan menampilkan dua buah lingkaran yang berukuran sama persis, tapi salah satu lingkaran akan terlihat lebih kecil dan yang satunya lagi terlihat lebih besar akibat pengaruh dari objek di sekitarnya. Contoh kelima disebut sebagai ilusi Ponzo. Ini adalah ilusi geometri optik yang pertama kali didemonstrasikan oleh psikolog Italia bernama Mario Ponzo pada tahun 1911. Cara kerja ilusi ini adalah dengan menampilkan dua buah objek dengan jarak yang sama, tapi salah satu objek akan terlihat lebih besar akibat pengaruh dari latar belakang atau background-nya. Contoh keenam adalah Bezold Effect. Ini adalah ilusi optik yang ditemukan oleh profesor asal Jerman bernama Wilhelm von Bezold. Ilusi ini mencoba membuktikan kalau warna bisa terlihat berbeda tergantung dengan warna apa yang berada di dekatnya. Dan contoh terakhir disebut ilusi Chap. Ini adalah ilusi yang diterbitkan pada tahun 1989 oleh Charles Chap dan rekan-rekannya. Ilusi ini mencoba membuktikan kalau kontras suatu objek akan terlihat berbeda tergantung dengan latar belakangnya. Contoh gambar yang paling kanan akan terlihat lebih tajam pada background yang terang, sedangkan gambar yang paling kiri akan terlihat lebih buram pada background yang gelap. Padahal pada dasarnya semua gambar itu sama persis. Detail kedua di episode 2, Haruhiko ngejelasin kalau Phantom awalnya adalah ilusi. Lalu dia pun ngebawa sebuah teori yang disebut kritik rasio murni. Haruhiko menjelaskan kalau manusia memandang dunia melalui susunan identitas yang disebut kategori. Secara biologis, manusia membuat model dunia melalui fungsi otaknya masing-masing. Kasarnya, kenyataan itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh otak kita. Nah, gue akan mencoba ngejelasin poin ini, tapi gue mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian. Karena topik tentang kritik rasio murni sudah masuk ke ranah filsafat. Setelah gue cari tahu, gue berhasil nemu sebuah PDF yang ngebahas tentang pengantar kritik rasio murni yang ditulis oleh Sandi Hardian Susanto Herho pada tahun 2016. Di dalam PDF ini ada poin yang ngejelasin tentang definisi kategori dalam kritik rasio murni. Nah, yang sangat membantu, di sini dia juga memberikan metafora yang cukup mudah untuk dimengerti mengenai bagaimana cara kerja kategori. Mengenai penjelasan apa itu kategori, bakal gue skip aja karena ribet. Tapi gue yakin kalian bakal paham apa itu kategori setelah mendengar contoh ini. Metafora yang digunakan untuk menggambar cara kerja kategori adalah sebagai berikut. Ketika nelayan Indramayu menjala ikan di laut, ukuran suatu tangkapan ikan bergantung pada jala yang digunakan untuk menangkapnya. Oleh karena itu, ketika ia hanya mendapatkan tangkapan ikan yang berukuran besar, bukan berarti tidak ada ikan berukuran kecil di perairan Laut Jawa. Demikian juga dengan kategori yang disimpulkan oleh Kant sebagai kondisi yang diperlukan untuk membatasi pemahaman kita tentang dunia. Gimana, udah paham? Kalau belum, sini gue jelasin dengan gunain contoh di anime Musaigen. Seperti yang gue bilang tadi di awal episode, Haruhiko ngejelasin tentang apa itu kategori dalam kritik rasio murni. Lalu setelah itu, Haruhiko ngejelasin kalau otak manusia mengalami perubahan drastis semenjak insiden beberapa dekade lalu. Hal ini pun ngebuat Phantom yang awalnya ilusi menjadi kenyataan.
Oke, sekarang waktunya kita hubungkan. Sama seperti yang dijelaskan dalam PDF tadi, kategori itu bagaikan jaring nelayan. Otak kita mencerna dunia berdasarkan kategori yang kita gunakan. Sama seperti nelayan yang hanya akan menangkap ikan tertentu sesuai dengan jenis jaringnya. Tapi ternyata sesuatu yang tidak masuk dalam kategori otak kita bukanlah sesuatu yang tidak ada. Contoh seperti nelayan tadi yang hanya bisa menangkap ikan besar, bukan berarti di lautan tersebut tidak terdapat ikan kecil. Nah, poin yang coba Haruhiko sampaikan adalah semenjak insiden yang terjadi beberapa dekade lalu, otak manusia mengalami perubahan besar, sehingga ngebuat kategori atau jaring pancing kita juga berubah. Awalnya, otak kita menganggap makhluk halus itu tidak nyata, karena kategori atau jaring yang ada di kepala kita tidak bisa digunakan untuk menangkap keberadaan makhluk halus. Tapi semenjak insiden, kategori atau jaring di kepala kita telah berubah dan sekarang mampu menangkap makhluk halus, sehingga hal ini ngebuat makhluk halus atau phantom menjadi kenyataan. Lanjut, detail ketiga. Masih di episode 2, Haruhiko ngomong kalau dia sedang memikirkan parol yang baru. Lalu Reina bertanya apa itu parol, dan dijelaskan kalau parol adalah mantra yang digunakan pada saat memakai kemampuan istimewa. Haruhiko pun menyebutkan nama Soshio yang adalah pencetus konsep pelang dan parol. Dia pun ngomong kalau parol simpelnya adalah pidato. Gue udah coba memahami hal ini, tapi tetap aja gue masih belum begitu paham, jadi tolong koreksi gue kalau salah. Simpelnya, parol adalah bagaimana cara kita sebagai suatu individu atau seseorang dalam mengucapkan bahasa. Nah, karena parol bersifat individu, artinya setiap orang memiliki parol yang berbeda. Sehingga kalau kita hubungkan dengan penjelasan Haruhiko, maka ini akan menjelaskan kenapa mantra yang dimiliki setiap orang berbeda. Karena mantra itu berasal dari diri mereka sendiri, maka harus mereka sendirilah yang menentukan mana mantra yang tepat untuk digunakan. Detail keempat, di awal episode 8, Haruhiko ngejelasin tentang pemandian air panas dan dia ngomong kalau di luar negeri ada aktivitas yang disebut meneguk eliksir. Ini adalah aktivitas meminum air langsung dari sumber mata air panas. Nah, kata meneguk eliksir adalah slogan dalam bahasa Inggris yang disebut quaff the elixir. Dan luar negeri yang Haruhiko maksud adalah Amerika Serikat, tepatnya di Taman Nasional Pemandian Air Panas Arkansas. Detail kelima, masih di episode 8, di sini Haruhiko lagi baca buku berjudul Book of Arbamelin, dan dia ngomong kalau dia sedang mempelajari kemampuan baru yang disebut jari Arbamelin. Nah, Book of Arbamelin adalah buku yang bercerita tentang penyihir Mesir bernama Abraham atau Abramelin, yang mengajarkan suatu sistem sihir kepada seorang Yahudi di kota Worms yang disebut Abraham of Worms. Dalam buku ini dijelaskan kalau cara kerja sihirnya berpusat pada satu set jimat yang terdiri dari kotak kata sihir. Ya simpelnya, kalau pengen gunain sihir, maka si penyihir harus mencari huruf yang terdapat dalam kotak kata sihir itu dan disusun menjadi sebuah kata. Teknik ini yang Haruhiko sebut sebagai jari Arbamelin. Makanya muncul segel sihir berbentuk kotak ketika Haruhiko mencoba menggunakan kekuatannya. Detail kelima, di awal episode 9, Haruhiko ngebuka sebuah topik dengan pertanyaan, kenapa manusia menyukai drama sejarah? Lalu Haruhiko ngomong, menyampaikan cerita dari pemikiran dan tindakan orang di masa lalu mungkin sudah menjadi naluri manusia untuk memperkaya pemikiran kolektif bawah sadar. Sederhananya, ini adalah cara berpikir dalam diri yang memiliki kesamaan dengan orang lain. Teori ini dulunya diajukan oleh seorang psikolog bernama Jung. Nah, apa yang Haruhiko maksud di sini disebut sebagai collective unconscious atau ketidaksadaran kolektif. Ini adalah kumpulan dari pengetahuan dan citra yang dimiliki setiap orang sejak lahir dan dimiliki bersama oleh semua orang karena pengalaman leluhur. Teori ini bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa mayoritas orang Jawa cenderung lembut, kenapa mayoritas etnis Tionghoa selalu kaya raya, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan teori ketidaksadaran kolektif, semua hal tadi disebabkan oleh pengaruh turunan dari leluhur yang dibawa setiap orang ketika lahir. Jadi, kalau kita hubungkan dengan penjelasan Haruhiko, artinya alasan kenapa mayoritas orang menyukai drama sejarah dikarenakan pengaruh dari ketidaksadaran kolektif, sehingga ngebuat mereka merasa lebih relate dengan kejadian masa lalu yang pernah dialami oleh para leluhur. Topik tentang ketidaksadaran kolektif lagi-lagi diangkat Haruhiko di awal episode 12. Di sini Haruhiko menjelaskan mengenai archetype atau arketipe. Lalu dia ngomong kalau semua orang pasti memiliki kesan membekas mengenai ibunya, petua sesepuh, diri mereka sendiri sebagai lawan jenis, dan juga aspek bawah sadar dari kepribadiannya yang disebut bayangan. Nah, contoh yang Haruhiko berikan yaitu tentang kesan membekas mengenai ibu dan petua sesepuh. Keduanya adalah contoh dari arketipe atau tipe ideal yang secara tidak sadar menjadi rujukan setiap orang. Lalu contoh mengenai diri kita sendiri sebagai lawan jenis adalah contoh dari anima dan animus, di mana anima adalah sisi feminim pada pria dan animus adalah sisi maskulin pada wanita. Dan contoh terakhir adalah aspek bawah sadar dari kepribadian yang disebut bayangan atau shadow. Ini adalah sisi gelap atau sifat jelek dari seseorang yang coba untuk disembunyikan. Dan detail terakhir, di episode 11, Haruhiko kecil ngomong kalau kondisinya saat ini lebih baik daripada bangun-bangun dia malah berubah menjadi monster serangga. Itu adalah cerita dari buku Metamorfosis karangan Kafka.
Nah, ini adalah buku yang dirilis pada tahun 1915 yang intinya bercerita tentang seorang salesman bernama Gregor Samsa yang ketika terbangun, dia menyadari kalau tubuhnya telah berubah menjadi serangga raksasa. Dan ketika Haruhiko belanja, salah satu buku yang ingin dia beli bertuliskan Alf Laylah wa Laylah, atau kalau dalam bahasa Inggris bertuliskan 1001 Nights. Ini adalah buku yang berisikan kumpulan cerita rakyat Timur Tengah yang disusun dalam bahasa Arab selama masa zaman keemasan Islam. Jadi dari sini kita bisa tahu seberapa luas pengetahuan yang Haruhiko miliki, mulai dari buku bertema surrealis seperti Metamorfosis, hingga buku berisi cerita rakyat Timur Tengah, semuanya dibaca sama Haruhiko kecil. Nah, itu tadi semua detail atau lebih tepatnya penjelasan mengenai beberapa istilah yang muncul di anime ini. Sebenarnya masih ada banyak lagi istilah lain yang nggak gue jelaskan, cuma karena segini doang udah ngabisin banyak waktu, jadi gue rasa segini aja udah cukup. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Video kali ini nggak ada Saweria, jadinya gue ucapkan terima kasih aja untuk para petualang Adamantight di bulan ini, yaitu El Nino Savelli, Nigredo Fans, Fieri J, Joseph Rafael Andre, Zanak, dan juga fanboy garis keras Nobita dan One Piece. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.